rekan-rekan semua, selamat datang kembali dalam acara Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan hambanya, Evangelis Samuel Sugiarto, dan judulnya adalah tentang mengapa agama Kristen. Nah, buat teman-teman nanti silakan menyimak dari awal hingga akhir dan belajar bareng-bareng. Kalau ada yang mau mengomentari, silahkan mengomentari. Dan nanti buat teman-teman jangan lupa untuk terus mendukung siaran kami, program-program kami, dan channel ini dengan cara subscribe dan follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Sebelum kita akan belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami rindu Engkau sendiri akan memberkati kami dengan kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Samuel Sugiarto. Berbicaralah dengan jelas kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pak Samuel. Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa kembali menyapa dan belajar bersama dengan rekan-rekan di dalam kesempatan kali ini. Nah, tema yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini adalah mengapa agama Kristen. Atau lebih tepatnya, mengapa sih kita ini memilih agama Kristen dibandingkan dengan agama-agama yang lain? Bukankah kita tahu di Indonesia ada begitu banyak keyakinan-keyakinan, baik itu agama maupun kepercayaan-kepercayaan. Apa saja yang membuat saya itu memilih kekristenan dan bukan yang lain? Nah, ini merupakan sebuah isu yang sangat besar dan sangat luas, dan kita akan mencoba belajar tentang topik ini di dalam beberapa pertemuan. Nah, pertanyaan ini seringkali dipandang sebagai pertanyaan yang sangat subjektif dan personal. Kenapa sih kok pilih agama X bukan agama yang lain? Disebut subjektif kenapa? Karena setiap orang itu biasanya memiliki alasan-alasan spesifik tersendiri yang membuat ia memilih dan memutuskan keyakinan mana yang ia pegang atau ia percayai. Dan disebut personal, artinya apa? Keputusan itu tidak boleh didasarkan dari sebuah unsur paksaan. Seperti yang kita percayai, kita harus toleransi antar umat beragama. Sehingga dengan dalih ini seringkali orang berkata, ya sudahlah, nggak usah ditanya, kenapa sih kok kenapa kamu pilih ini, nggak pilih yang lain. Itu kan urusan personal, dia bebas dong untuk menentukan apa yang ia percaya dan ia yakini. Nah, tentu saja dalam hal ini, dalam beberapa hal saya bisa katakan saya setuju, kita tidak boleh memaksakan agama dan lain sebagainya. Tapi izinkan saya untuk sedikit memodifikasi pertanyaan kali ini. Ya, isu besarnya tetap mengapa Kristen, tapi untuk kali ini saya ingin memodifikasi pertanyaannya, yaitu menjadi ini. Mengapa perlu memikirkan dengan serius iman Kristen? Saya ulangi ya, mengapa perlu memikirkan dengan serius iman Kristen? Saya sengaja bukan menggunakan kata agama, karena ini bisa artinya sangat luas sekali. Tetapi saya ingin membicarakan secara spesifik tentang iman Kristen. Apa itu iman Kristen? Yaitu kepercayaan kepada Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal yang menyelamatkan manusia berdosa melalui karya kematian dan kebangkitannya, supaya manusia-manusia yang percaya kepada Dia dan ditebus di dalam darah Yesus Kristus hidup memuliakan Allah dan membawa seluruh dunia ini bagi kemuliaan Allah. Dan itulah artinya iman Kristen. Nah, maka pertanyaan ini jelas ketika kita tanyakan kenapa perlu memikirkan dengan serius iman Kristen, ini jelas bukan sebuah unsur pemaksaan, tapi sebuah undangan. Yaitu apa? Yuk kita pikirkan dengan serius. Dan saya pikir ini merupakan sebuah undangan yang normal dan wajar. Kenapa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, umumnya kita itu selalu memikirkan. Baik kadang-kadang memikirkan tidak terlalu serius, tetapi semakin pergumulannya atau semakin dampak keputusannya semakin besar, pasti kita pikirkan dengan lebih serius. Contoh, saya percaya bagi sebagian orang, apalagi orang-orang tertentu yang bukan punya kekayaan yang besar, untuk membeli gadget itu sebuah pergumulan. Karena bisa jadi kita beli sekarang, belum tentu kita bisa ganti dengan cepat. Sehingga tentu saya ingin dan percaya kita akan memilih. Kita akan memikirkan dengan serius, gadget mana yang akan kita beli dan kita ambil. Betul kan ya? Atau mungkin bagi orang-orang lain, lebih besar lagi cakupannya, yaitu memilih pasangan hidup. Karena saya ingin dan percaya, apalagi kita yang percaya bahwa sekali menikah untuk selama-lamanya tidak akan ada pernikahan yang kedua dan lain sebagainya, maka untuk memilih pasangan hidup, kita tentu tidak ambil sembarang orang. Yang penting saya suka, saya ambil. Bukankah itu tidak mungkin terjadi?
Umumnya kita akan memikirkan dengan serius, mana sih pasangan yang terbaik, yang cocok, yang tepat bagi saya sebelum kita mengambil keputusan tersebut. Nah, saya dan percaya sama dengan hal iman. Apalagi kalau kita meyakini iman ini bukan cuma sekedar bagi kehidupan kita saat ini, tetapi bahkan juga afterlife, kehidupan sesudahnya. Maka kita perlu mempertimbangkan dengan serius, dengan seksama. Supaya kita tidak salah pilih. Atau bagi sebagian orang yang tidak suka kata negasi atau kata negatif, yaitu supaya kita bisa memilih yang tepat dan yang benar. Nah, maka di dalam rangka kita memikirkan dengan serius iman Kristen, sekali lagi ya, bukan agama, tapi iman Kristen, maka saya memberikan penekanan pada dua hal. Ada dua alasan besar kenapa kita perlu memikirkan secara serius iman Kristen. Yang pertama, iman Kristen itu jika tidak benar total, maka salah total. Tidak mungkin ada di tengah-tengahnya, antara benar dan salah. Nggak bisa. Iman Kristen itu pilihannya kalau tidak benar total, ya salah total. Sebagai contoh, misalnya, iman Kristen sebagaimana tadi sudah saya nyatakan, percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Maka pilihannya, dia ini benar-benar Tuhan, atau dia ini bukan Tuhan. Nggak ada jalan tengah di antaranya. Sehingga kita nggak bisa berkata bahwa, oh ya saya terima di tengah-tengahnya lah. Nggak ada pilihannya. Antara dia Tuhan, atau dia bukan Tuhan. Kenapa kekristenan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Di dalam Yohanes 10:30, Yesus menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan dilanjutkan di ayat 31 sampai 33, saya akan bacakan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ini merupakan sebuah bukti bahwa orang Yahudi tahu bahwa klaim Yesus aku dan Bapa adalah satu, merupakan klaim keilahian. Dan kalau kita lanjutkan pembacaan di dalam ayat 34 sampai ayat 38, maka kita melihat Yesus memperkuat argumennya, memperbuat klaimnya bahwa dia benar-benar Tuhan dengan cara apa? Lihatlah perbuatan-perbuatanku. Lihatlah mujizat-mujizat yang dikerjakan dan dilakukan. Yang menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus bukan sekedar utusan, tetapi dari pengajarannya, dari mujizat-mujizat yang dilakukan. Bahkan pada akhirnya dengan kematian dan kebangkitannya. Di situ dia membuktikan bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Sehingga dalam hal ini pilihannya adalah apakah semua pernyataan ini adalah benar, Yesus adalah Tuhan. Atau pilihan keduanya, ya berarti semuanya ini adalah omong kosong, salah total. Contoh lain yang saya ambil, klaim kekristenan percaya. Di dalam awal tadi saya katakan iman Kristen itu percaya bahwa Yesus Kristus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Karena Kristen percaya bahwa Allah itu adalah satu hakikat tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai salah satu contoh ayatnya, ada begitu banyak ayat, tapi saya gunakan ambil satu. Matius 28 ayat 19, dikatakan bahwa baptislah mereka dalam nama. Bahasa Yunani menggunakan kata onoma, yang artinya bentuk tunggal. Tapi ada tiga pribadi yang disebut, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kalau kita membaca ajaran Alkitab, kalau kita menolak Yesus, maka kita tidak memiliki keselamatan. Karena hanya dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri, pribadi kedua. Demikian juga Yesus Kristus mengajar dalam Markus 3:29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena ia berbuat dosa kekal. Kenapa? Karena Roh Kudus juga merupakan pribadi kekal, yaitu adalah Allah itu sendiri. Sehingga pilihannya kekristenan dengan ajaran Tritunggal ini benar total atau salah total. Dan karena pernyataan iman Kristen ini hanya ada di antara benar total dan salah total, tidak ada jalan tengah, maka bukankah kita perlu memastikan dengan serius apakah klaim-klaim yang dinyatakan itu memang benar atau salah. Sehingga disinilah saya memberikan undangan. Yuk kita pikirkan, kita gumulkan, dan kita pelajari secara serius akan hal ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua, iman Kristen itu jika tidak diterima total, maka
pasti dan harus ditolak total. Tidak mungkin ada di tengah-tengah. Sebagian diterima dan sebagian ditolak. Tidak ada pilihan itu. Jadi antara kita terima dan terima sepenuhnya atau kita tolak sepenuhnya. Sebagai contoh, dengan kita mempercayai bahwa Yesus Kristus ini benar-benar Tuhan, sebagaimana yang tadi di awal sudah dikatakan, maka bukankah seharusnya kalau dia benar-benar Tuhan, ya kita beriman penuh kepada dia. Ketika kita beriman penuh, kita menerima semua ajarannya, kita tidak bisa menerima sebagian ajarannya. Maka kalau kita menjadikan dia Tuhan, maka semuanya harus kita setujui, kita terima. Dengan demikian, maka meskipun ada orang mengatakan bahwa bisa enggak sih kita ini terima aja sebagian ajarannya, dengan demikian itu artinya kita sudah menjadikan dia Tuhan kok. Ya meskipun kita enggak percaya dia benar-benar Tuhan, tapi dengan kita mengikuti teladannya, dengan kita mengikuti ajarannya, itu artinya sama dengan kita sudah percaya kepada Yesus. Ada orang-orang tertentu yang mengajarkan demikian. Maka enggak ada pilihan seperti ini. Kalau kita betul-betul percaya Yesus Tuhan, disitulah kita baru kemudian menerima semua ajarannya, dan disitulah kita baru mengikuti semua teladannya. Tidak ada kemudian pilihan kalau kita itu mengikuti teladannya, pasti sama dengan kita menerima bahwa dia itu adalah Tuhan. Belum tentu. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa hal ini merupakan pernyataan keeksklusifan dari iman Kristen. Ya, iman Kristen adalah iman yang eksklusif. Kalau kita terima sepenuhnya. Kalau tolak, maka kita menolak secara total. Nggak bisa menerima sebagian. Dan kalau ditanya mengapa sih eksklusif? Ya karena kita menerima apa yang Yesus katakan bahwa dia adalah Tuhan. Orang Kristen itu mempunyai iman eksklusif bukan karena kita mau kita ini eksklusif. Kalau ditanya dengan jujur, ya lebih enak sih kalau kita ini bisa merangkul yang lain juga sih. Kalau kita bisa berkata, ya saya juga setuju, kamu juga benar. Tetapi kenapa nggak bisa? Karena memang Yesus Kristus yang menyebabkan keeksklusifan itu sendiri. Karena dia mengklaim dan membuktikan dirinya dia sebagai Tuhan. Sehingga orang Kristen bukan orang yang mau menuhankan Yesus. Tetapi orang Kristen adalah orang yang menerima dan mengakui pernyataan dan pembuktian keilahian Yesus Kristus. Pertanyaan, apakah tidak mungkin orang-orang percaya Yesus Kristus secara tidak langsung? Seperti yang dikatakan bahwa ya dengan melakukan perbuatan baik, mengikuti teladannya, itu artinya sudah percaya Yesus. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena begini, dalam iman Kristen, perbuatan baik itu bukan berdiri pada dirinya sendiri, tetapi dibangun dari karya penebusan Yesus Kristus. Kita berbuat baik bukan sekedar berbuat baik, tetapi karena kita sudah merasakan kasih Allah yang besar, sehingga kita meresponi kasih Allah itu dengan mengasihi Allah. Dan wujud kita mengasihi Allah, yaitu dengan melakukan perbuatan baik. Dalam konteks ini, perbuatan baik itu gambaran relasi kasih kita dengan Tuhan. Perhatikan poin pentingnya ini. Kekristenan berbicara tentang relasi kasih antara kita dengan Allah. Karena Tuhan itu sudah sayang. Tuhan sudah mengasihi kita begitu rupa. Maka kita juga mau belajar mengasihi Tuhan. Dan disitulah kita membangun relasi dengan dia. Perbuatan baik yang dilakukan bukan sebagai respon penebusan karya Yesus. Sama artinya, ini kalau saya buat ilustrasi dengan orang yang berkata demikian. Saya nggak peduli, kamu maunya bagaimana. Pokoknya saya sudah baik kan. Bisa jadi loh, dia sudah baik. Tapi perhatikan kalimat depannya. Saya nggak peduli kamu tuh mau bagaimana. Saya nggak peduli perasaan kamu. Pokoknya yang saya lakukan kan sudah baik. Jelas, ini tidak ada relasi. Bahkan dari kalimat ini jelas, relasinya kalaupun dikatakan ada relasi, bukan relasi kasih, tapi relasi oposisi. Nah, dengan demikian jelas ia bukan dan tidak bisa disebut sebagai murid Yesus Kristus yang menerima, yang tunduk, yang mengakui keilahian dan yang mengasihi Yesus Kristus. Meskipun sekali lagi ia berbuat baik. Dan mungkin ada yang bertanya begini, apakah berarti di mata Tuhan perbuatan baik orang-orang yang tidak kenal Yesus itu sama dengan perbuatan jahat? Oh, jelas jawabannya tidak. Tentu perbuatan baik tetap adalah perbuatan baik. Namun perbuatan baik yang dilakukan sambil menolak Yesus tidak bisa dikatakan berarti kita sudah memiliki relasi kasih dengan Yesus Kristus. Sekali lagi ya, kekristenan, beriman Kristen itu berarti punya relasi dengan Yesus Kristus.
Kita bisa enggak berbuat baik tanpa kita berrelasi dengan Yesus Kristus? Jawabannya bisa. Sehingga kalau dia belum menjadi murid Kristus, percaya kepada Yesus, menghormati Yesus Kristus, mengasihi Yesus Kristus, meskipun dia sudah berbuat baik, maka ia tetap tidak bisa disebut murid Yesus Kristus. Jadi perbuatan baik tidak pernah menjadi tanda apakah orang itu Kristen, murid Kristus, beriman Kristen, atau bukan. Sekali lagi saya tegaskan ini. Perbuatan baik tidak pernah menjadi tanda yang jelas apakah orang itu sudah beriman Kristen atau bukan. Relasi dengan Kristus yang diwujudkan dengan perbuatan baik, itulah tanda bahwa orang itu adalah orang yang beriman Kristen. Sehingga bukankah di sini pilihannya tetap dua. Terima Yesus, beriman sepenuhnya pada dia, lalu kemudian diwujudkan dengan perbuatan baik, atau sebenarnya kita sudah menolak dia sih. Menolak dia, meskipun kita tetap berbuat baik. Sekali lagi ya, tidak menafikan, tidak menghilangkan adanya perbuatan baik. Tapi kita sudah menolak dia. Sehingga kita tidak bisa disebut kita beriman Kristen. Nah, dengan dua poin ini, maka saya ingin mengajak kita melihat pentingnya menggumulkan dengan serius iman Kristen ini. Iman Kristen kalau tidak diterima total, kita tidak terima Yesus, maka sama artinya kita menolak Yesus. Tidak ada ceritanya kita sudah jadi muridnya Yesus, meskipun kita tidak terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita cuma mengikuti perbuatan baiknya. Nggak ada ceritanya itu. Dan yang kedua, iman Kristen tidak bisa benar total dan salah total. Pilihannya cuma kalau tidak benar total, maka dia salah total. Nah, di dalam waktu selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita mengetahui bahwa iman Kristen itu benar dan tidak salah. Apa yang menjadi dasar dari keyakinan kita tersebut? Nah, kiranya materi ini boleh menolong setiap kita menggumulkan secara serius apa sih yang menjadi iman kepercayaan kita. Bagi rekan-rekan yang selama ini mengaku diri sebagai orang Kristen, mari kita pikirkan, benarkah kita sudah betul-betul secara serius beriman Kristen? Atau jangan-jangan kita cuma beragama secara tulisan di KTP sebagai orang Kristen. Padahal sebenarnya kita belum sungguh-sungguh beriman Kristen. Dan bagi rekan-rekan yang non-Kristen, yang mendengarkan hal ini, mari kita coba pikirkan, kenapa sih kok Kristen ini mengklaim diri benar? Mari kita coba gumulkan secara serius, supaya kita tahu pada akhirnya apa yang benar-benar menjadi kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Menolong buat setiap orang ya, yang selama ini mungkin dalam tanda kutip salah persepsi atau kurang mengerti bahkan dari kita sendiri gitu Pak ya. Nah, karena saya melihat waktu Pak Samuel terangkan di bagian pertama, kayaknya memang saya berpikir ternyata kita perlu mendefinisikan ulang ya tentang kekristenan, karena seringkali kita berkutat hanya di seputar agama A, B, C gitu ya. Nah, tapi dari hal itu Pak, saya juga merasa bahwa ini, apakah ini juga berakar dari seorang Kristen itu dari kecilnya gitu, yang mungkin pengertiannya juga salah dari orang tua atau mungkin gereja, dan karena memang ini memang pembahasan yang saya pikir juga sangat berbobot dan perlu dimengerti lebih dalam lagi. Nah, kalau begitu Pak, kalau memang ini kita bisa ajarkan dari anak, kan itu sesuatu yang juga baik begitu. Nah, kalau misalnya ada anak yang bertanya, kenapa kita harus punya agama dan kenapa agama itu harus Kristen? Karena memang anak-anak sekarang semakin kritis gitu ya. Nah, gimana cara kita mengajarkan sejak dini dan dengan bahasa mereka tuh yang juga sebenarnya kompleks begitu ya. Pikiran mereka kritis, tetapi juga kita punya kerinduan. Misalnya saya sebagai orang tua ketika anak saya bertanya begitu, nah bagaimana Pak dari sudut pandang Pak Samuel sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang ayah yang juga menjelaskan hal ini kepada anak-anak Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Jadi yang pertama saya memang mau menegaskan bahwa betul kita itu tinggal di dalam negara yang memang mengharuskan kita mempunyai agama. Sehingga hal itulah yang menjadikan bahwa sejak dari awal orang itu sudah quote and quote ya, mereka sudah memiliki agama bahkan sejak dari kecil. Oke, maka kalau orang tua saya kedua-duanya adalah orang Kristen. Maka sejak saya lahir, saya ini sudah disebut sebagai anak Kristen. Anak yang beragama Kristen. Tapi kalau tanya apakah saya sudah beriman Kristen, jelas jawabannya enggak. Sejak kecil saya ke gereja, iya. Apakah saya orang Kristen? Secara agama, iya.
Tetapi hal yang penting yang perlu kita sadari bahwa yang penting itu bukan sekedar ritualistik keagamaan. Tapi masalahnya adalah apakah engkau sudah sungguh-sungguh beriman enggak kepada keyakinan dan kepercayaan tersebut. Ini tidak hanya kekristenan ya, tetapi sebenarnya pada semua agama yang ada. Karena bukankah faktor sosiologis, faktor lingkungan itu yang membentuk kita. Pertama-tama agama apa itu kan ditentukan dari mayoritas keluarga kita atau pilihan orang tua kita yang kemudian diberikan kepada kita. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah sungguh-sungguh mengimani kepercayaan tersebut. Maka ini bagian yang penting yang perlu kita sadari. Agama memang bisa jadi kita punya sejak kecil. Tapi berbicara soal iman itu adalah keputusan individu. Maka itu kenapa topik kita hari ini kan coba pikirkan ulang. Bisa jadi agama kita sudah ada, tapi kita pikirkan ulang dengan serius. Apakah memang benar apa yang kita yakini itu adalah memang kebenaran? Nah, sehingga dalam bagian ini saya mau menekankan perbedaan ini ya. Kita memang bisa beragama sejak kecil, khususnya yang Kristen, kita memang sudah bisa beragama Kristen sejak kecil, tapi belum tentu kita beriman Kristen. Lalu yang kedua yang saya ingin tekankan adalah pertanyaan dari Pak Feby adalah bagaimana kita sebagai orang tua nih. Maka dalam hal ini saya yakin dan percaya tugas kita pertama-tama bukan sekedar melabeli anak itu dengan agama apa. Khususnya kalau orang tuanya ini adalah Kristen ya. Topik kita kan berarti ngomong dengan orang tua yang Kristen. Jangan sibuk melabeli agama anak kita dengan Kristen. Tapi sibuklah untuk menginjili anak kita. Supaya sungguh-sungguh ia beriman Kristen. Sehingga di dalam bagian ini kalau tanya apa yang perlu orang tua lakukan adalah memberitakan Injil sih kepada anak. Menjelaskan kenapa orang tua itu menjadi orang Kristen. Sehingga dalam hal ini orang tua juga perlu bertanya nih, saya sudah beriman Kristen belum? Atau jangan-jangan juga cuma sekedar tradisi yang diturunkan dari keluarga sebelumnya. Maka yang perlu kita lakukan pada anak, pertama kita menceritakan. Orang tua perlu memberitahu kesaksian personal. Kenapa sih mereka memutuskan untuk percaya kepada Yesus? Apa alasan dan apa dasarnya? Dan jelas ini ketika disampaikan kepada anak yang masih kecil, dengan anak yang sudah remaja, apalagi pemuda, jelas metode dan caranya berbeda ya, sesuai dengan tingkat pemahaman, pengetahuan si anak tersebut. Tapi orang tua perlu ceritakan, supaya anak tahu bahwa orang tuanya itu ketika memilih keyakinan bukan dengan sembarangan. Dia sudah memikirkan dengan serius. Sehingga orang tua pada akhirnya juga bisa menantang anak untuk pikirkan secara serius. Kamu percaya kepada apa? Dan apa alasannya? Jadi yang pertama, orang tua bisa sharing kepada anak. Dan yang kedua, orang tua memberitakan Injil secara khusus. Menceritakan apa yang Yesus Kristus kerjakan, kenapa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia kemudian melayani manusia, dan itu semua terbukti dalam sejarah dan lain sebagainya. Orang tua bisa ceritakan tentang cerita Injil itu kepada anak-anak. Supaya apa? Dengan harapan melalui pemberitaan Injil yang orang tua itu sampaikan, Roh Kudus memakai itu untuk kemudian mempertobatkan anak tersebut. Sekali lagi dalam iman Kristen kita percaya bahwa pemberitaan Injil tidak menyelamatkan. Pemberitaan Injil hanyalah alat yang Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan keselamatan yang Tuhan kerjakan secara khusus di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga dalam hal ini tugas orang tua adalah memberitakan Injil. Dengan doa, dengan harapan memang Tuhan bekerja. Tuhan menyelamatkan. Tuhan memberikan karunia tersebut kepada si anak tersebut melalui upaya pemberitaan Injil yang dilakukan. Nah, baru kemudian di dalam bagian yang ketiga, orang tua juga perlu mendidik anak bagaimana berelasi dengan Yesus Kristus. Jadi penginjilan ini merupakan sebuah momen-momen yang kita bisa kerjakan. Saya beberapa kali melakukan pemberitaan Injil secara personal kepada anak-anak saya di dalam beberapa kesempatan. Tapi yang perlu juga dilakukan secara terus-menerus adalah mengajar mereka berelasi dengan Tuhan. Khususnya Tuhan Yesus. Maka melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan bersama-sama, itu adalah upaya orang tua untuk mengajak anak membangun relasi. Karena sekali lagi, kekristenan bukan berbicara mengenai apa yang kamu percaya titik, bukan sekedar mengenai ritual, tetapi mengenai relasi. Relasi memang tidak bisa dipisahkan dengan ritual. Tetapi penekanannya bukan kepada ritual, penekanannya pada relasi itu. Nah, sehingga orang tua melalui doa, kita tekankan bukan masalah doanya. Bukan sekedar masalah lipat tangan, tutup mata, lalu kita ngomong pada Tuhan Yesus selesai. Bukan. Tapi pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh belajar semakin hari semakin mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita. Apakah cinta kita dipertumbuhkan enggak melalui semua hal tersebut? Nah, orang tua perlu menekankan pentingnya membangun relasi tersebut dengan Tuhan.
Bagaimana kita melalui kehidupan rohani, kita belajar untuk kita mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, dan bagaimana kita tunjukkan nih sebagai orang tua bahwa Tuhan itu bekerja kok di dalam keluarga kita. Tuhan bekerja melalui segala sesuatu, sehingga anak itu juga bisa melihat, iya ya, Tuhan ini bukan cuma sekedar tertulis di buku, Tuhan ini bukan cuma sekedar diajarkan di gereja, tapi Tuhan itu nyata terjadi dalam kehidupan. Nah, ini peran-peran orang tua yang saya pikir perlu dilakukan untuk menolong anak beriman Kristen, bukan hanya beragama Kristen. Wah, terima kasih Pak. Ini jadi dua hal yang penting ya untuk kita memastikan bahwa diri kita sendiri sudah beriman, dan pasti itu juga mendorong kita. Saya percaya diberkati dengan Pak Samuel ketika saya meyakini bahwa waktu kita mengalami Tuhan, ya kita rindu juga anak-anak secara khusus juga mengalami Tuhan, dan juga mengajarkan supaya memberitakan Injil ya, bukan penekanan kepada perbandingan agama, kamu A, kamu B, atau yang lainnya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan kedua Pak. Bicara tentang beberapa waktu lalu ya, kita juga memperingati hari kenaikan Yesus Kristus gitu. Nah, ada seorang pengkhotbah bilang begini Pak, kenaikan Kristus itu juga salah satu bagian di mana dalam konteks tertentu dia mempersembahkan pengorbanannya sebagai anak domba yang membawa darah anak domba kepada Bapa, dan secara singkat dia menyebutkan keselamatan sudah selesai, sudah cukup, jadi tidak perlu ditambahkan apapun, termasuk juga perbuatan baik. Nggak ada perbuatan baik yang ditambahkan, yang kita lakukan supaya itu menyempurnakan keselamatan, dan saya diberkati dengan itu. Nah, kalau dalam konteks yang tadi Pak Samuel sampaikan di bagian kedua, poin kedua Pak, ini seberapa berpengaruhnya sih Pak keselamatan itu menjadikan orang itu berbuat baik, dan sebaliknya ya, berbuat baik, orang melakukan perbuatan baik untuk selamat, Pak. Oke, ya terima kasih. Ya, saya juga setuju bahwa memang karya Kristus sudah final dan sudah sempurna melalui inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Bahkan kenaikan ke surga itu kan sebagai tanda puncak bahwa dia bukan ditaklukkan oleh maut, tetapi dia hidup, dan dia hidup selama-lamanya, berarti maut, kejahatan, dosa, semua sudah dikalahkan di dalam kuasa Yesus. Dan sebelum naik, bukankah dalam Matius 28 ayat 16, Yesus sendiri berkata bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Sehingga ini adalah gambaran bahwa karya Yesus memang sudah sempurna. Sehingga memang tidak ada satu hal pun yang perlu ditambahkan untuk bisa menyempurnakan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nggak ada. Sehingga perbuatan baik kita jelas tidak berperan apapun untuk karya keselamatan. Sekali lagi ya, perbuatan baik tidak berperan untuk karya keselamatan. Tetapi kalau tanya apakah berarti kita tidak perlu berbuat baik? Jelas jawabannya adalah tidak. Jelas kita perlu berbuat baik. Seperti yang tadi sudah saya tegaskan, perbuatan baik bukan dalam rangka upaya kita menambahkan sesuatu supaya kita semakin diterima oleh Tuhan, supaya kita semakin disayang oleh Tuhan. Enggak. Kita ini tetap berdosa, bahkan kita yang sudah diselamatkan, kita tetap mengaku, bukankah kita senantiasa bergumul dalam dosa. Tetapi kasih Tuhan sempurna bagi kita. Tidak ada yang bisa membuat Tuhan itu lebih mengasihi kita. Karena kasih Tuhan itu bukan diberikan karena kita, tetapi karena Dia itu sendiri adalah sang kasih itu sendiri. Sehingga untuk karya keselamatan tidak ada sumbangsi dari perbuatan baik. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah dihidupkan, dan kita melihat karya Allah yang begitu ajaib dalam kehidupan kita, maka disitulah kita berespon. Dan itu merupakan sebuah respon yang seharusnya normal terjadi. Sama seperti kalau kita melihat pemandangan yang indah, lalu kita berkata, wow, keren. Itu bukankah nggak ada yang kemudian membisikkan kita dan berkata, respon kita harus wow, keren. Enggak. Ya kalau kita melihat pemandangan indah, kita secara natural akan berkata, wow, keren. Tergantung. Kalau kita adalah orang yang suka pemandangan, respon apresiasi kita akan semakin dalam. Tapi kalau kita yang cuma sekedar ya biasa-biasa, kita akan mengakui, iya sih keren. Tapi mungkin apresiasinya nggak sebesar dan nggak sehebat orang yang naturalis. Tapi bukankah yang saya mau tekankan, pasti orang akan berkata, ya ini bagus. Karena itu bagus. Nah demikian juga ketika kita sudah melihat kebaikan Allah, orang yang dari mati lalu kemudian diselamatkan, artinya dia dihidupkan, dan dia bisa melihat apa yang Allah kerjakan dalam kehidupannya, orang itu akan berespon. Apa responnya? Yaitu mengasihi Allah. Dan bagaimana cara mengasihi Allah? Yaitu adalah dengan melalui perbuatan-perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik bukan ditujukan kepada orang. Perbuatan baik itu pertama-tama adalah persembahan kita kepada Tuhan, yang sudah mengasihi setiap kita. Sehingga dalam hal ini, itulah alasan kenapa orang Kristen di dalam ajarannya bisa diminta untuk mengasihi musuh.
yang tidak masuk akal sebenarnya. Kalau kita lihat orang yang kita benci dan membenci kita dan melakukan yang jahat pada kita, tidak mungkin kita itu mau mengasihi dia. Tapi kenapa orang Kristen dipanggil untuk mengasihi musuh? Karena kasih kita kepada musuh bukan musuh kita itu sudah baik. Bukan musuh kita itu sudah bertobat. Tapi karena Allah itu sudah mengasihi kita. Dan itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Dengan cara kita melakukan perbuatan baik sebagai respon kasih kita. Respon ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sehingga itu yang bisa kita kerjakan. Sehingga di dalam hal ini perbuatan baik itu respon syukur kita atas kasih karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Bukan sebagai upaya kita untuk menyelamatkan diri. Karena tidak bisa kita kerjakan itu. Nah, kira-kira itu sih Pak. Mungkin kalau tadi saya lupa ingat ada pertanyaan kedua yang ditanyakan, saya agak miss. Ya, seberapa berpengaruh gitu Pak, keselamatan menjadikan orang berbuat baik dan sebaliknya gitu ya. Berbuat baik untuk, jadi pengaruhnya itu dalam kehidupan kita ya. Sebenarnya Pak Samuel juga sudah menjawab dengan lugas. Kalau yang sebaliknya bahwa seberapa pengaruh keselamatan kita, seberapa pengaruh perbuatan baik kita untuk menyelamatkan, saya rasa sudah saya jawab ya bahwa itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi sekarang pertanyaannya adalah seberapa pengaruh keselamatan itu mempengaruhi kita untuk berbuat baik. Nah dalam hal ini saya mengatakan ada pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruh yang pertama adalah ketika kita itu menyadari bahwa kita sudah dikasih Allah demikian rupa, maka respon kasih kita juga akan semakin besar. Maka itu saya percaya kehidupan spiritualitas kita, kedekatan kita dengan Tuhan, pengenalan kita, dan bagaimana perjalanan kita bersama dengan Tuhan, itu akan sangat mempengaruhi respon kita. Dalam hal ini adalah perbuatan baik kita. Kalau orang itu tidak semakin hari semakin merasakan kasih-Nya Tuhan, dia tidak semakin peka dan bisa melihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah anugerah Tuhan, maka saya yakin dan percaya orang seperti ini juga nggak digerakkan sih untuk memberikan respon. Karena sekali lagi ya, perbuatan baik kita tuh hanyalah respon dari apa yang Allah sudah kerjakan terlebih dahulu. Kalau ditanya apakah Allah bekerja dengan ajaib? Iya, jelasnya ajaib. Cuman pertanyaannya kita peka nggak? Kita sadar nggak? Nah seringkali ketumpulan dari kepekaan kita itulah yang menyebabkan kita merasa kok ya biasa-biasa aja ya. Bukan karena Allah nggak berbuat, Allah sudah berbuat. Tapi kita yang kurang peka. Sehingga dalam hal ini, kalau bahasa sederhananya adalah pertumbuhan rohani kita. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, dalam anugerahnya, dalam kasih-Nya, semakin kita juga bertumbuh di dalam perbuatan baik kita. Sehingga dari situ kita tahu, hari ini kalau kita kurang berbuat baik, hari ini kalau kita masih hitung-hitungan perbuatan baik kita dengan orang yang ada di sekeliling kita, hari ini kalau kita masih bisa menahan kasih kita tidak kita berikan seluas-luasnya kepada orang. Sebenarnya itu menggambarkan seberapa kita hidup di dalam Tuhan. Seberapa kita peka akan kasih karunia Tuhan. Nah, dalam hal ini maka dorongan saya adalah mari kita belajar untuk kita membangun hidup spiritual, kita mengalami Tuhan di dalam segala sesuatu, kita semakin menyadari akan kasih-Nya Allah yang ajaib dalam kehidupan kita, sehingga dari situlah respon kasih kita juga semakin bertambah. Setuju. Terima kasih Pak. Jadi relasi itu yang juga semakin bangun ya ketika kita melihat dan mengalami Tuhan dalam hidup kita, dan perbuatan baik kita bukan sebagai sarana untuk menyelamatkan, bahkan juga bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi respon bagaimana kita bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kita yang dengan luar biasa. Terima kasih untuk malam hari ini Pak Samuel. Kalau sebelum kita akan tutup, kalau mungkin ada closing statement dari Pak Samuel dan sekaligus menolong kita menutup di dalam doa Pak. Oke, ya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kita belajar bagian pertama. Kenapa agama Kristen? Atau lebih tepatnya kenapa iman Kristen? Kenapa kita memilih iman Kristen? Di bagian awal ini saya mengajak kita, yuk kita pikirkan secara serius. Karena pilihannya kalau iman Kristen itu jika tidak benar penuh, maka dia salah total. Sehingga dalam hal ini kita perlu dengan serius mengetahui apakah memang iman Kristen ini benar atau salah. Dan yang kedua, iman Kristen itu tidak bisa diterima total, maka dia harus ditolak total. Tidak ada jalan tengah, kita terima sebagian, kita tolak sebagian. Pilihannya kalau kita tidak berserah total kepada Yesus, mengakui dia Tuhan dan hidup di dalam dia, maka meskipun kita sudah berbuat baik, itu artinya kita tetap menolak dia. Maka kita perlu memikirkan secara serius akan iman kekristenan ini. Dan saya berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan tercurah bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau belajar Tuhan secara serius memikirkan dengan serius iman kekristenan. Supaya ketika kami sudah menjadi orang-orang yang beragama Kristen, kami memikirkan apakah kami sudah beriman Kristen juga. Ketika kami selama ini sudah mengaku percaya kepada Engkau, pertanyaannya apakah memang kami sungguh-sungguh sudah hidup di dalam Engkau? Atau jangan-jangan kami belum hidup di dalam Engkau? Maka Tuhan tolong kami, untuk kami boleh memikirkan secara serius akan kehidupan kami, akan kehidupan iman kami. Karena kami tahu, kalau kami tidak bisa hidup di tengah-tengah, kami tidak bisa memilih di antaranya, kalau kami mau hidup sepenuhnya di dalam Engkau, atau memang kami tidak hidup di dalam Engkau. Kami percaya sepenuhnya pada Engkau, atau sebenarnya kami sedang menolak Engkau. Maka Tuhan tolong bantu setiap kami untuk memikirkan secara serius iman keyakinan kami. Dan tolonglah Tuhan juga perjalanan kehidupan iman kami tahu ini bukan perjalanan yang sederhana. Ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Maka Tuhan tolong tuntun setiap kami, hari demi hari, semakin merasakan kasih karunia Tuhan yang ajaib. Supaya sungguh Tuhan, sampai pada waktunya kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalam Engkau, dan kami boleh hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan setiap orang yang mendengarkan akan siaran ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, supaya sungguh mereka boleh mengenal Engkau, hidup di dalam Engkau, mengasihi Engkau, dan betul-betul boleh menikmati Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Samuel sudah memberkati kita di bagian pertama. Ini teman-teman bisa menyaksikan dari awal hingga akhirnya semakin sempurna dan lengkap untuk mempelajari bersama-sama. Nanti ada bagian-bagian selanjutnya. Karena itu buat teman-teman jangan lupa untuk dukung pelayanan kami dengan cara subscribe dan follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Dan buat rekan-rekan yang mau mempersembahkan melalui Dana, nanti akan ditampilkan nomor rekening dan jangan lupa untuk tambahkan angka 1 di belakang dana yang teman-teman berikan. Misalnya 5.000 jadi 5.001. Saya Feby Timotius bersama dengan Pak Samuel dan kerabat yang melayani di balik layar kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa.